Shalom, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita berjumpa di rumah Tuhan. Dan kita sudah belajar di bulan kemarin tentang bagaimana gereja kuat menjadi berkat. Kita belajar bagaimana hidup ini harus membawa dampak, hidup ini harus memberikan pengaruh. Saya berdoa apa yang sudah kita pelajari sama-sama kita mau praktekkan dalam hidup ini. Amin. Tapi pertanyaannya sederhana, ketika kita rindu untuk kita menjadi berkat, apakah memang kehidupan kita semudah itu? Seringkali kita punya perspektif seperti ini, kalau kita menjadi berkat, lalu kita berpikir berarti Tuhan akan selalu mudahkan semuanya. Kalau saya melayani Tuhan, berarti tidak perlu saya mengalami tantangan, tidak perlu saya mengalami kesulitan. Kalau saya melayani Tuhan, berarti semua urusan akan beres dan lancar. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini kalau Anda punya perspektif seperti itu, saya berkata itu perspektif yang keliru. Sebab bukan berarti kalau Anda menjadi berkat, Anda suka tolong orang, Anda murah hati, Anda bahkan melayani Tuhan, berarti Anda semuanya lancar dan mudah. Keliru. Tidak selalu demikian. Nanti saya akan tunjukkan di dalam Alkitab, orang yang tekun melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil, tetapi hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan aniaya. Itu sebabnya kalau Anda sepakat dengan saya, hidup harus tetap jadi berkat, maka kita harus punya mentalitas kerajaan, yaitu punya jiwa besar. Amin. Makanya bulan ini topik kita adalah menjadi kuat dan berjiwa besar. Saya ingin tunjukkan kepada saudara satu kisah di dalam Alkitab, kisah para rasul pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini kisah tentang Rasul Paulus. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kisah ini mengajarkan kepada kita, ada waktunya memang Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita. Tokoh yang kita pelajari adalah Paulus dan Barnabas. Dalam pelayanannya di kota Listra, Paulus oleh kuasa Tuhan itu bisa menyembuhkan, yang lumpuh bisa melonjak berdiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Alkitab tulis seperti ini. Orang-orang di sekitar itu, karena kebanyakan adalah orang-orang Yunani, saudara-saudara, mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa yang turun ke tengah-tengah mereka. Saudara bayangkan dianggap dewa. Dan cerita selanjutnya menunjukkan bahwa memang Paulus dan Barnabas dianggap dewa. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes, kemudian Barnabas
dianggap sebagai dewa Zeus. Jadi orang Yunani itu sebetulnya adalah orang yang menyembah banyak dewa. Mereka dengan dewa-dewanya itu begitu kagum, begitu hormat saudara-saudara. Makanya ketika melihat mujizat yang dikerjakan Paulus dan Barnabas, mereka langsung berpikir, mereka ini adalah dewa-dewa. Saudara-saudara, yang kita pelajari dari hal yang pertama, ketika Paulus dan Barnabas dianggap dewa, responnya seperti apa? Kalau Anda dan saya habis pelayanan Anda memberkati banyak orang. Anggap saja saya mendoakan orang sakit itu tiba-tiba sembuh. Yang lumpuh itu bangkit berdiri dan benar-benar mujizat terjadi. Sangat sulit kalau kita tidak hati-hati bisa menjaga hati ini tetap benar. Bahkan Paulus dan Barnabas dianggap dewa. Berarti saudara-saudara bukan hal yang main-main. Tapi kalau orang punya jiwa yang besar, pelayan Allah yang punya jiwa besar, maka kita bisa belajar yang pertama, menolak pemujaan dan tetap jaga kemurnian hati. Orang itu pada dasarnya selalu cari yang namanya figur, saudara. Siapapun itu. Kalau saya tanya kepada Anda, paling tidak mungkin ada 1-2 tokoh yang Anda sangat kagumi. Betul nggak? Dan kita akan selalu mencari dan selalu mencari terus. Di dalam gereja, tokoh rohani itu seringkali juga dicari. Bahkan maaf kata, seringkali dikultuskan. Tahu artinya dikultuskan? Kalau bukan dia tidak, itu namanya dikultuskan. Apapun yang bahkan dikatakan tokoh rohani ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apapun itu, ini namanya pengkultusan. Di sisi yang satu saudara, bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Ada orang begitu mengagumi kita, ada orang begitu mengidolakan kita. Apa yang Anda buat dan apa yang Anda lakukan. Maka kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu bisa jaga hati. Orang yang punya jiwa besar, dia akan menolak yang namanya pemujaan. Buktinya apa? Ayat 14. Kita lanjutkan. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya." Kalau kita diangkat, dipuji, dipromosikan, kita dianggap seseorang atau sosok yang luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana respon hatimu? Bagaimana respon hati saya ketika seseorang berkata kepada saya, "Puji Tuhan, hari ini khotbah Pak Petrus sangat memberkati saya." Bagaimana respon hati saya? Bagaimana respon teman-teman semuanya yang pagi hari ini melayani ketika ada orang berkata, kalau WL-nya Anda, wow, suasana berbeda. Bagaimana responnya? Paulus mengajar kita. Ketika dipuji, apa yang dilakukan Paulus? Berbeda, saudara. Bukan Paulus senang, malah ini yang dilakukan Paulus. Paulus mengoyakkan jubahnya. Anda pelajari budaya waktu itu. Orang kalau mengoyakkan jubah, itu seperti orang sedang menyatakan sebuah duka cita yang mendalam. Ayub ketika mendengar banyak hal yang buruk, dia koyakkan jubahnya. Daud ketika mendengar anaknya Absalom mati, dia koyakkan jubahnya. Itu tanda dia sangat sedih. Heran, dipuji, dianggap dewa kok malah sedih. Sebab Paulus ngerti, harusnya yang menerima pujian itu adalah Tuhan dan bukan dirinya. Karena dia hanyalah alat. Ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh larut dengan pujian, saudara-saudara. Ada alasan kenapa kita harus jaga hati menjadi seorang ketika kita sudah bisa jadi saluran berkat. Anda tolong orang,
Orang itu berterima kasih kepada Anda, bahkan maaf, menganggap Anda seolah-olah sinterklas dewa dalam hidupnya. Bagaimana sikap Anda? Yuk kita belajar dari Paulus beberapa alasan. Kenapa sih kita tidak boleh larut dengan pujian? Alasan pertama, karena seringkali kita ini dipuji oleh orang yang memang tidak ngerti, saudara-saudara. Jangan bangga dulu orang berkata kepada Anda, wow, permainan musikmu bagus banget. Lihat yang muji siapa? Kalau yang muji orang yang tidak ngerti main musik. Seperti saya pernah cerita kepada Anda, kami pernah main, saya Pak Ferry, satu tim, kami main musik di sebuah gereja, saudara-saudara. Kami dipuji, wow permainannya bagus banget, ngejazz banget. Saya tanya saudara, ngobrol, ya kira-kira acuan referensi jazzmu siapa? Dia menjawab Dedi Dores, saudara-saudara. Ya jadi ketika kami dipuji orang yang tidak ngerti musik, saudara, ya tentu itu bukan berarti apa-apa. Lalu kemudian kalau ada orang memuji kita, itu belum tentu tulus loh. Saya punya cerita, tapi cerita ini tidak mengarah ke situ maksudnya. Jadi beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini dari siang sampai cukup larut, sampai sore lah baru selesai. Lalu kemudian saya masih ingat tiba-tiba istri saya itu peluk saya, saudara. Romantis sekali, dia peluk saya dan berkata seperti ini, betapa beruntungnya saya punya suami kayak kamu. Wah, hatiku berbunga-bunga. Selang 2 detik dia lanjutkan perkataannya, tetapi lebih beruntung kamu dapat saya, katanya, saudara. Waduh, itu pujian sudah membuat saya melambung, tiba-tiba blek gitu ya. Oh, ternyata memuji pun ada maunya. Ya tentu ini tidak mengarah ke dia, maksudnya nanti bisa geger, saudara-saudara ya. Tetapi kalau kita menerima pujian, belum tentu orang itu tulus memuji. Bukan kamu maksudnya. Kalau orang memuji kita, mungkin ada agenda tertentu. Makanya jangan buru-buru kita larut dengan pujian. Pujian manusia itu labil. Hari ini bisa memujimu, tapi besok itu bisa merajammu. Nanti kita lanjutkan cerita ini. Tapi kalau dalam cerita ini akhirnya Anda akan melihat tidak butuh waktu yang lama. Orang yang mengeluh-elukan Paulus dan Barnabas, engkau dewa, engkau Zeus, engkau Hermes. Orang yang sama memuji engkau dewa. Bahkan orang yang memberikan karangan bunga. Kurang apa saudara? Mungkin orang yang memberikanmu karangan bunga, orang yang sama bisa melempari Anda dengan batu. Persis ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang berseru-seru, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang berseru-seru Hosana, Hosana, orang yang sama berteriak juga, salibkan dia, salibkan dia. Makanya jangan mudah larut dengan pujian, karena pujian dari manusia itu labil. Tapi kalau pujian itu datang daripada Tuhan, pujian itu abadi untuk selamanya. Amin. Makanya carilah pujian dari Tuhan, bukan cari pujian manusia. Dan yang terakhir, kenapa Paulus punya alasan tidak boleh menerima pujian dari manusia? Karena pujian dari manusia itu bisa menjadi kultus individu yang berbahaya. Puji Tuhan kalau kami menggembalakan di tempat ini dan kami merasa sangat dicintai oleh jemaat. Tetapi izinkan kami berkata, jangan pernah kultuskan seorang pendeta. Jangan pernah kultuskan seorang sosok. Karena itu berbahaya bagi Anda dan itu juga berbahaya bagi kami. Tapi pesan saya seperti ini, orang kalau punya jiwa besar, dia tidak butuh yang namanya validasi. Setuju dengan saya? Kalau kita punya jiwa besar, tidak butuh kita cari pengakuan manusia. Orang yang benar-benar kaya, tidak perlu dia harus flexing supaya dia diakui dia kaya. Orang yang benar-benar ahli, dia tidak perlu tunjukkan bahwa dia ahli. Orang yang sudah matang dan jiwanya besar, dia tidak butuh validasi. Karena validasi dari manusia itu seringkali menjadi jerat bagi hidupnya.
Jadi yang pertama saudara-saudara yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah seperti ini. Bahwa Paulus menolak pujian dari manusia. Yang kedua, yuk kita lanjutkan ayat yang ke-19. Ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu. Dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara-saudara, dari pemujaan itu bisa berubah menjadi rajaman. Paulus yang semula dipuja bahwa dia adalah dewa, tidak selang kemudian hanya kena hasut, maka orang yang sama itu bisa melempari Paulus dengan batu. Dan Paulus benar-benar dirajam. Sedemikian hebatnya apa yang terjadi kepada Paulus, orang sudah menyangka bahwa Paulus mati. Berarti Anda bisa bayangkan sakitnya luar biasa. Betul nggak? Berarti Anda bisa bayangkan mungkin wajahnya itu penuh dengan darah karena dirajam dengan batu. Dirajam dengan batu itu apa? Dilempari dengan batu, bukan kerikil saudara, batu. Semua orang mengambil batu kemudian melemparkan itu. Dan kalau sampai diseret keluar karena dianggap mati, itu memang orang melihat ini Paulus sudah mati. Benar-benar ini disangka mati. Berarti kesimpulan saya, udah habis ini Paulus. Secara fisik sudah habis. Penuh dengan luka, penuh dengan darah. Tapi saya percaya pelayanan yang disertai oleh Tuhan, kalau memang belum waktunya, Tuhan pasti akan lindungi dan jagai. Yang percaya katakan amin. Sebab saudara-saudara ketika murid-murid mengelilingi dia, Paulus tiba-tiba bangkit. Paulus hidup, dia tidak mati. Tapi yang membuat saya wow, itu kalimat selanjutnya. Kalimatnya bilang seperti ini, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kapan saudara? Keesokan harinya, artinya apa? Hari ini dia sudah disangka mati. Tubuhnya babak belur, penuh dengan luka dan penuh dengan darah. Keesokan harinya sudah pergi pelayanan lagi. Hebat gak? Dia tidak berlama-lama dengan rasa sakitnya. Dia tidak kompromi dengan dia berkata, kemarin aku mau mati, lalu kemudian dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Buat apa aku melayani Tuhan? Paulus gak lakukan itu. Keesokan harinya, dia langsung saudara melayani Tuhan lagi. Makanya saya simpulkan yang kedua. Orang kalau punya jiwa besar dalam hidup, orang punya jiwa besar dalam pelayanan, maka orang itu punya yang namanya cepat bangkit, cepat bangun, fast recovery. Kita semua itu pernah jatuh, tapi yang membedakan adalah seberapa kita cepat bangkit dari kejatuhan kita. Pernahkah Anda menolong orang yang Anda tolong bukannya berterima kasih, tapi justru menghancurkan Anda? Pernahkah Anda berbuat baik kepada seseorang, bukannya orang itu berkata terima kasih, tapi orang yang berbuat baik kepada Anda menusuk Anda dari belakang? Kalau Anda berharap bahwa Anda tolong orang dan orang itu selalu 100% berterima kasih kepada Anda, harapanmu mungkin terlalu tinggi dan keliru. Karena seringkali orang yang kita tolong bisa saja orang yang sama itu melukai kita. Kalau itu terjadi kepadamu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berlama-lama dengan kesedihanmu? Apakah Anda akan berlama-lama dengan traumamu? Tapi hari ini firman mengajarkan kepada kita seperti ini. Ayo bangkit dengan segera.
Jangan berlama-lama ketika kita merasa sudah berbuat baik, orang yang menerima kebaikan kita justru mengkhianati kita. Beberapa orang susah move on, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang itu bertanya-tanya, kenapa ya saya ngalami ini? Atau mungkin kalau dalam banyak hal kita seringkali mengalami yang namanya kegagalan. Dalam dunia kerja kita gagal, dalam mengambil keputusan soal keuangan seringkali kita keliru. Dalam melakukan ini, melakukan itu seringkali kita tidak tepat. Maka pesan firman ini tidak cuma di dalam dunia pelayanan. Firman ini untuk kita semuanya. Pesan firman Tuhan, apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, segera bangkit kembali. Amin. Jangan Anda tidak bangkit karena sibuk cari siapa penyebab di balik semuanya ini. Jangan Anda berlama-lama dengan kejatuhanmu, lalu kemudian Anda berpikir, buat apa saya bangkit? Nanti kalau saya bangkit jatuh lagi. Kan ada seperti itu. Itu namanya gak bisa move on karena trauma. Buat apa saya tolong dia? Kalau saya tolong dia, mungkin saya akan dikhianati. Dan ternyata benar saudara, Anda dikhianati. Lalu kemudian Anda susah untuk jadi berkat karena aku tolong orang. Mungkin orang yang aku tolong nanti lagi-lagi seperti dia yang mengkhianati perbuatan baik yang sudah aku lakukan. Ini gak bisa move on. Lihat anak kecil. Anak kecil belajar jalan jatuh gak? Jatuh. Tapi Anda amati, anak kecil itu kalau jatuh langsung berdiri. Tidak ada namanya anak kecil itu kemudian gak berani bangkit. Kemudian dibilang, kenapa kamu tidak bangkit nak? Ya kalau aku bangkit, aku jalan, nanti kalau jatuh lagi gimana? Anak kecil tidak pusingkan itu. Dia hanya lakukan apa yang dia harus lakukan. Normalnya kalau orang jatuh itu bangkit, udahlah itu alami. Siapa di sini pernah jatuh? Jatuh yang benar-benar saudara. Siapa pernah jatuh? Kalau Anda jatuh, respon alamimu apa? Kemarin berapa hari yang lalu kami sedang perjalanan, kami mau ke Tawangmangu, kemudian kami melewati di arah flyover Palur saudara-saudara. Ada satu mungkin ibu-ibu saya lupa jatuh saudara. Sepertinya kondisinya biasa saja. Tapi kami perjalanan lama kok enggak move on ya saudara-saudara ya. Saya sampai curiga, kami diskusi jangan-jangan ya perlu tindakan sedikit dramatis. Supaya nanti kalau ada urusan dia lebih menang saudara. Karena pikir saya harusnya dengan kondisi itu bisa bangun. Tapi lama banget bangunnya. Mungkin perlu dibangunin dulu, ayo bangun, ayo bangun. Saudara respon alami itu kalau jatuh ya bangun, bangkit. Kita bisa gagal kok. Tapi respon kita seperti apa? Jangan Anda berpikir percuma kalau aku bangkit. Nanti kalau jatuh lagi gimana? Bangkit saudara. Kenapa Paulus itu cepat pulih? Saya sebutkan ada dua alasan. Karena memang dia itu cepat pulih, cepat bangkit. Karena memang tidak punya mental sebagai korban. Victim mentality. Dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai korban. Dia tidak bertanya-tanya kenapa ya ini terjadi. Aku kan udah baik, aku kan udah tolong, aku kan udah belajar lakukan yang benar. Siapa di sini ngambil keputusan dan Anda berdoa kepada Tuhan? Amin. Pertanyaanku, ketika Anda berdoa, apakah ada kemungkinan Anda tetap salah ngambil keputusan? Saya beberapa kali salah ngambil keputusan. Padahal saya sudah berdoa. Lalu kemudian apakah saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku sudah berdoa, aku masih gagal ngambil keputusan yang tepat. Tuhan kenapa aku udah lakukan ini, outputnya seperti ini. Itu namanya victim mentality. Jangan pernah punya mentalitas korban saudara-saudara. Saya berdoa, saya salah ngambil keputusan. Apa yang mesti saya buat? Belajar dari itu. Doa saja tidak cukup saudara. Selain berdoa kita perlu minta hikmat Tuhan. Kita minta kepekaan akan tuntunan Tuhan. Amin. Nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah posisikan diri kita sebagai korban.
Dan saya suka ini, kenapa Paulus cepat bangun dan bangkit. Bahkan Alkitab tulis besoknya, keesokan harinya dia pelayanan ke kota Derbe. Maka yang kedua, dia fokus menyelamatkan jiwa itu lebih besar daripada fokusnya pada rasa sakit. Kalau kita jadi Paulus waktu itu mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan saudara. Betul enggak? Badan masih sakit, pikiran masih capek. Karena itu sangat ekstrim. Barusan dipuji dewa-dewa, dikasih karangan bunga, kemudian momen yang sama dia dilempari dengan batu. Tapi Paulus itu tidak tunggu lama. Kenapa? Fokus untuk menyelamatkan jiwa itu lebih penting daripada fokus akan rasa sakit yang terjadi. Beberapa orang hanya karena goresan kecil dalam pelayanan, ada banyak orang trauma dengan hal itu, sehingga dia tidak mau melayani Tuhan. Saya tahu tidak ada yang sempurna di gereja ini saudara. Tapi saya sungguh rindu, ayo kita semuanya melayani Tuhan. Beberapa mungkin juga karena trauma dengan pengalaman di gereja yang sebelumnya, lalu kemudian enggan melayani Tuhan. Jangan-jangan nanti kalau saya melayani, saya akan terluka lagi. Saya berkata, kalau Anda masuk dalam pelayanan, potensi gesekan itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan Anda jadi jemaat biasa. Betul nggak? Yuk, kita belak-belakan. Kalau Anda datang pulang, Anda relatif lebih aman. Tapi bukankah Tuhan memanggil kita untuk kita melayani saudara-saudara? Dan kalaupun seringkali ada gesekan, ada goresan kecil, saya justru berkata itu baik. Karena itu akan mengajar banyak hal dalam hidup kita. Saya berkata karaktermu akan mudah dan efektif untuk terbentuk dengan bagus. Di mana? Di tempat Anda penuh dengan gesekan. Karaktermu tidak akan bertumbuh dengan bagus hanya ketika Anda menyepi, menyendiri. Kalau orang zaman dulu bilang bertapa, cari wangsit, tiba-tiba keluar dari gua, Anda jadi rohani. Enggak saudara, rohani kita bertumbuh justru di saat kita berinteraksi satu sama lain. Kalau Anda aktif dalam pelayanan, kemungkinan besar Anda akan melukai saya dan saya bisa melukai Anda. Saya dan Pak Andi, kami bersahabat lama, sampai hari ini puji Tuhan. Kemungkinan potensi saya ngalami gesekan dengan Pak Andi, salah paham, beda sudut pandang akan sangat sering. Tapi orang yang dewasa adalah kepentingan kerajaan Allah itu lebih penting daripada sekedar nggak enakan hati. Lebih penting dari sekedar aku ngalami ini karena disalah mengerti. Fokus kepada kerajaan Allah lebih penting dari apapun juga. Amin. Yang ketiga, saya akan selesai di sini. Nanti poin 4, poin 5 saya akan lanjutkan di ibadah yang kedua. Kalau Anda rindu saudara-saudara untuk dapat komplit, silahkan hadir. Kalau tidak, paling tidak Anda bisa ikuti secara online. Ya. Yang ketiga, berjiwa besar itu artinya tidak simpen kepahitan. Buktinya apa? Saya tanya kepada saudara. Kota yang memuja Paulus dan melempari Paulus dengan batu itu kota apa? Tolong jawab. Apa perlu slide-nya diundurin lagi saudara? Listra. Ya, jadi kalau Alkitab kasih keterangan sekecil apapun itu punya maksud. Paulus dipuji tapi dihujat. Paulus dikasih karangan bunga dan dilempari batu. Itu di kota Listra. Sekarang lihat ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, di kota Derbe maksudnya. Dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka kemana saudara?
Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ikonium ini sama. Kalau Anda baca ayat yang pertama, saudara. Ikonium ini juga melempari Paulus dengan batu. Tapi Paulus memutuskan tetap kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ini orang terbuat dari apa, saudara? Hebat enggak menurutmu? Ayo, siapa yang pernah dikecewakan dengan seseorang? Anda mau kembali enggak dengan orang itu? Atau amit-amit, 1000 amit-amit. Amit-amit itu kalau dalam filosofi Jawa itu, Mr. Mok mungkin enggak tahu ya, karena dari Singapura, saudara. Tak terjemah ke amit-amit. Amit-amit itu dalam filosofi Jawa itu artinya apa? Ayo bantu saya, saudara. Jangan sampai terjadi. Belum terjadi tapi sudah disumpahi. Amit-amit. Udah kalau orang Jawa lebih parah lagi. Amit-amit jabang bayi. Betul enggak? Itu artinya jangan pernah terjadi. Ditolak mentah-mentah. Itu namanya amit-amit. Paulus dilempari dengan batu di Listra. Bukan Paulus berkata, kota ini ya, semula memuji aku, sekarang menghujat, semula kasih karangan bunga, sekarang lempari aku dengan batu, aku bahkan nyaris mati. Semua kota aku layani, tapi khusus kota ini aku blacklist. Listra itu tidak pernah di blacklist oleh Paulus dalam pelayanannya. Padahal itu kota yang melukai Paulus. Pikirkan pengalaman yang pernah terjadi dalam hidupmu. Orang yang pernah melukaimu. Pertanyaanku buat Anda. Apakah Anda bersedia mengambil resiko untuk dilukai yang kedua kalinya? Karena Anda mau melakukan firman. Karena Anda mau kembali kepada orang itu. Dan membangun sebuah relasi yang sehat dengan orang itu. Kita semuanya pernah terluka. Tapi apakah Anda bersedia dilukai yang kedua kalinya oleh orang yang sama karena Anda memutuskan mau selesai dengan orang itu? Maksud Yesus ketika berkata, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu sebetulnya sebuah ungkapan budaya waktu itu yang mengatakan seperti ini, bahwa ketika kita sudah dilukai, siapkan hatimu untuk dilukai kali berikutnya karena engkau mempraktekkan kasih. Mau enggak kita kembali ke Listra dalam hidup kita? Listramu apa? Gereja yang mengecewakanmu, orang yang melukaimu, tempat kerja yang tidak nyaman buat Anda. Ataukah kita lakukan ini seumur-umur? Aku tidak akan mau berhubungan dengan orang itu. Ada orang yang menolak mengampuni. Tapi Paulus mengajar kepada kita semuanya. Tidak cuma kita mengampuni, tapi kita melakukan rekonsiliasi. Karena Paulus itu kembali ke Listra, saudara. Paulus tidak cuma gini, ini beda. Paulus tidak cuma berkata, aku mengampuni Listra, selesai. Enggak. Paulus mengampuni Listra dan kembali ke Listra. Artinya apa? Dia membangun rekonsiliasi. Mertua menantu. Siapa di sini punya masalah dengan mertuanya dan menantunya? Tidak usah angkat tangan, khawatirnya mertuamu ada. Pernah saudara-saudara? Kalau itu yang terjadi, respon hatimu gimana? Apakah Anda akan memilih untuk aku mengampuni cukup, tapi aku tidak mau urusan lagi dengan mertuaku? Ada yang gitu? Kenapa tidak mau urusan? Karena tidak siap untuk mengalami luka yang kedua dan ketiga. Belajar dari Yakub, saudara. Dia punya masalah dengan Esau. Ini masalah serius.
Karena ini menyangkut bahwa dia sudah menipu kakaknya, mengambil hak kesulungan itu, mencuri berkat itu dengan cara yang sangat tidak jujur. Tapi ketika dia berada di rumah Laban, sudah punya segalanya. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya ternak, dia punya kaya, udah berhasil. Tapi dia ingat, aku masih punya masalah dengan kakakku yang namanya Esau. Dia pulang karena mau rekonsiliasi. Anda tahu, untuk dia melakukan rekonsiliasi bukan hal yang mudah. Resikonya besar. Bagaimana kalau Esau masih marah? Kita akan tahu ceritanya. Ketika pulang, awalnya Yakub menempatkan anaknya, menempatkan istrinya, menempatkan budak-budaknya taruh depan. Dia sendiri paling belakang. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul? Saat dia berjumpa dengan Tuhan, Yakub memutuskan untuk dia berada di paling depan. Resikonya besar. Bisa saja dia dihabisi oleh kakaknya. Kalau dia dihabisi kakaknya, semua susah payah dia selama di rumah Laban sia-sia. Tapi dia menganggap rekonsiliasi, hati yang pulih, hati yang beres, lebih penting dari apapun. Kalau Anda punya masalah, jangan pernah Anda menyimpan luka itu. Beberapa orang tidak bersedia pulih dari kepahitannya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia merasa itu terlalu dalam, itu terlalu menyakitkan. Ada orang punya kecenderungan gini, aku bisa ngampuni kalau saya berkata kepada Anda, saudara sepupu kita itu bisa ngampuni. Setuju dengan saya? Bahkan mereka punya tradisi setahun sekali selalu melakukan yang namanya bermaaf-maafan. Betul enggak? Tapi standar pengampunan dunia, dengar baik-baik ya. Ini ukurannya gini, saya bisa ngampuni kalau apa? Yang pertama, kalau enggak lebih dari 3 kali. Seringkali ukurannya selalu 3 kali. Saya enggak tahu kenapa. Itu kan seringkali jadi patokan ya. Kita marahi anak, nyuruh anak selalu hitungannya berapa? Siapa ngitung anak sampai 100? Ada? 1. 2. Tensinya mulai naik. Intensitasnya mulai tinggi. 3. Lah kalau sudah 3 itu final. Ngampuni seringkali kita ukur. Kamu dilukai berapa kali? Aku sudah sekali dilukai. Tapi ada yang bilang aku udah 2 kali. Lalu kemudian Anda dengar ini, aku akan tetap praktekkan firman. Tapi Anda dalam hati berkata, tapi ini sudah ketiga. Kalau sudah ketiga kali, tidak ada maaf bagimu. Petrus itu udah kasih standar lebih, bukan Petrus ini saudara. Petrus murid Yesus, dia berkata kepada gurunya, Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali? 7 itu standar yang gede. Siapa orang yang sama pernah dilukai 7 kali? Selain suami dan istri. Ya kalau itu beda cerita saudara. Karena Anda harus bersama terus. Lebih dari 7 kali. Petrus merasa aku udah kasih patokan tinggi. Dia tidak pernah sangka Yesus menjawab, Petrus bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Orang dunia bisa ngampuni, tapi seringkali pakai ukuran berapa kali dia menyakiti. Orang dunia bisa ngampuni, tapi dengan berapa sakit lukanya, berapa berat itu kesalahannya. Hari ini kalau Anda renungkan kira-kira kesalahan orang Listra kepada Paulus berat enggak? Pernah kita dibuat nyaris mati oleh orang tertentu? Baru dirugikan aja udah kita kepahitannya luar biasa. Ini tidak cuma soal untung rugi soal finansial. Nyaris mati. Tapi yang dilakukan Paulus adalah kembali ke Listra. Kenapa saudara? Beberapa alasan saya catat. Yang pertama, karena kasih Paulus kepada jiwa-jiwa itu mengalahkan luka yang dialaminya.
Makanya jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Oleh karena kita punya pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. Jangan pernah Anda berhenti murah hati. Hanya karena mungkin Anda pernah murah hati, Anda tidak mendapat hal yang baik dari kemurahan hati yang sudah Anda bagikan. Ada banyak hal yang lebih besar hanya dari sekedar rasa tidak nyaman atau rasa luka yang kita alami. Paulus lakukan itu. Yang kedua, Paulus kembali ke Listra karena memang pekerjaan Tuhan belum selesai di sana. Kalau Anda punya masalah belum selesai, kembalilah, berdamailah, lakukan rekonsiliasi. Amin. Berat enggak saudara? Berat? Oh berat. Kami juga pernah ngalami. Kalau ditanya berat, berat. Tapi kalau fokus kita kepada menyenangkan hati Tuhan lebih daripada rasa tidak nyaman di hati, saya percaya Anda akan melakukannya. Dan yang ketiga, karena Paulus mau mengalahkan yang namanya ego dan keakuannya. Orang yang punya jiwa besar itu bukan orang yang sombong. Kalau orang sombong, mana mau kembali ke Listra? Mana mau kembali kepada tempat yang dulu pernah mempermalukannya. Mana mau berinteraksi dengan orang yang pernah melukainya. Tapi Paulus dia kalahkan ego dan keakuannya. Anda tahu, orang itu punya dua respon ketika mengalami hal yang buruk. Respon pertama itu ibarat joker. You know joker? Joker bahkan punya kalimat bijak menurut dia. Orang baik adalah orang jahat yang tersakiti. Katanya demikian. Itu punya dalih. Karena saya diperlakukan jahat. Maka ketika dia punya kesempatan, dia membalas dengan kejahatan yang luar biasa. Itu joker. Dia memposisikan dirinya sebagai korban. Sehingga dia punya alasan. Luka itu membuat dia melukai yang lain. Itu joker. Tapi saya punya satu cerita. Saya karena baru ingat saudara, saya tidak sempat untuk munculkan. Satu pendeta yang namanya Bill Wilson. Anda pernah dengar nama Bill Wilson? Bill Wilson ini masa kecilnya itu sangat suram. Dia ditinggalkan oleh ibunya di tengah jalan, ibunya sendiri. Jadi karena saking di daerah Brooklyn kalau tidak salah, itu daerah yang penuh dengan kekerasan, daerah yang rusak, daerah yang kacau. Ibunya itu pesan kepada anaknya, "Nak, kamu tunggu di sini, ibu mau beli sesuatu, tunggu ibu sampai ibu kembali ke kamu." Ditunggu sekian waktu ibunya tidak datang. Ditunggu 1 hari bahkan tidak datang. Anak ditunggu 1 hari. Tidak datang ini ibu. Menurut buku yang saya baca, dia tunggu sampai 3 hari. Ibunya tidak datang. Ibunya sudah pergi tinggalkan anaknya yang masih kecil. Kemudian ada 1 orang lewat dan tanya kepada dia. "Nak, kamu tunggu siapa?" "Aku tunggu ibu, aku tunggu mama." Padahal orang itu ngerti karena memang di sekitar itu banyak cerita. Ada banyak anak dibuang oleh orang tuanya. Orang tua ini atau pria ini memungut Bill Wilson ini. Dibawa pulang ke rumah, diadopsi saudara-saudara. Dia punya alasan untuk menjadi jahat. Besok kalau aku besar, aku akan lakukan hal yang sama. Seperti joker tadi. Tapi yang dilakukan Bill Wilson adalah, kalau aku ngalami seperti ini, ada banyak orang yang juga pasti ngalami. Ada banyak anak-anak yang tidak beruntung yang ngalami seperti aku. Maka yang dilakukan, karena kasih Tuhan memenuhi hatinya, dia udah pulih. Maka dia melayani anak-anak. 1 anak diajak ke gereja, sekolah minggu. 1 anak diajak. Sampai 1 bis mengangkat anak-anak. 2 bis mengangkat anak-anak. Sampai ada ratusan bis. Makanya gereja
namanya Metro Church apa gitu. Itu adalah gereja anak-anak terbesar di dunia. Jemaatnya puluhan ribu anak-anak semuanya. Mayoritas anak-anak korban orang tua yang mengabaikan dan menelantarkan. Kita bisa memilih untuk kita menyimpan luka itu, atau kita kembali ke Listra untuk pulih dan kita menjadi pribadi yang berbeda. Justru dipakai Tuhan menolong, mengangkat, memulihkan orang-orang yang pernah ngalami seperti kita. Saya tidak perlama firman Tuhan, tapi hari ini kalau Anda dan saya rindu punya jiwa besar supaya kita terus bisa jadi berkat, maka ada 3 hal sudah kita pelajari. Pertama, saudara-saudara, kalau sampai kita menerima pujian, orang berterima kasih kepada kita, jangan pernah ambil itu untuk diri kita. Semuanya karena Tuhan dan karena anugerahnya. Amin. Dan hal yang kedua yang kita sudah pelajari, ayo saudara, kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami hal yang tidak enak, cepat bangkit, cepat pulih. Dan yang ketiga, mari kita tidak menyimpan kepahitan. Mari hidup ini harus jadi berkat. Tuhan memberkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.